Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Natalia dari Prodi S1 Gizi akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Telinga merupakan organ pendengaran sekaligus juga organ keseimbangan. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan. Telinga mendengar penting untuk perkembangan secara normal dan kemampuan berbicara. 2. Keseimbangan atau equilibrium sangat penting untuk pergerakan tubuh, posisi, dan koordinasi. Sini ada struktur telinga. Yang pertama yaitu ada telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga atau auricle atau pinna, liang telinga luar, meatus, acousticus externus, dan gendang telinga, membran timpani. Daun telinga yaitu terletak pada samping kanan kulit kepala. Sebagian besar tersusun atas tulang kartilago. Fungsinya mengumpulkan gelombang suara dan mengatur vibrasi dalam kanal auditory eksternal. Liang telinga atau luar itu panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Sepertiga bagian berupa kartilago elastik dan fibrosa. 2/3 bagian adalah tulang yang dibatasi kulit tipis. Saluran eksternal auditory berakhir pada membrana timpani. Komponen di dalam saluran yaitu ada kelenjar sebaceous, kelenjar ceruminous, atau mensekresikan zat berwarna coklat, cerumen atau earwax. Telinga memiliki mekanisme untuk mengeluarkan sel kulit tua dan cerumen untuk keluar telinga. Yang kedua yaitu ada telinga tengah, berfungsi menghantarkan bunyi atau bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Bagian depan ruang telinga dibatasi oleh membran timpani. Yang ketiga, bagian dalam dibatasi oleh foramen ovale dan foramen rotundum. Tersusun atas membran timpani, gendang telinga di sebelah lateral atau kapsul otik di sebelah medial. Membran timpani terletak pada akhir canasi auditorius externus dan menandai batas lateral telinga tengah diameter 1 cm. Sangat tipis, normal, warna kelabu mutiara dan translucent, merupakan rongga berisi udara yang merupakan rumah bagi osikuli atau telinga tengah dan dihubungkan dengan tuba eustachi ke nasofaring. Bagian-bagian telinga tengah itu yang pertama ada membran timpani yang berfungsi sebagai penerima gelombang bunyi. Gelombang bunyi membran timpani mengembung menyentuh tulang-tulang pendengaran terus bunyi. Tulang-tulang pendengaran yaitu ada malleus atau tulang martil. Tulang malleus melekat pada membran timpani. Incus atau tulang indasan, staples, tulang Sungurdi. Terdapat 2 buah jendela di dinding medial telinga tengah, jendela oval dan bulat, berfungsi untuk memisahkan telinga tengah dan telinga dalam. Bagian dasar dari tulang staples menempel pad jendela oval yang berperan saat suara dihantarkan ke telinga tengah. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan adanya getaran pada gendang telinga. Kemudian, dari getaran tersebut akan dilanjutkan ke osikles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Tuba ekstasi lebar 1 mm, panjang 35 mm, berperan untuk menghubungkan telinga tengah ke nasofaring atau normal. Selalu tertutup dan dapat terbuka akibat kontraksi otot palatum ketika melakukan manuver falsafa, menguap dan menelan. Tuba eustachi sebagai saluran drainase untuk sekresi normal dan abnormal telinga tengah dan menyeimbangkan tekanan dalam telinga.
tengah dengan tekanan atmosfer. Apa yang akan terjadi terhadap saluran pendengaran jika mendapatkan tekanan berlebihan? Yang ketiga yaitu ada telinga dalam. Telinga bagian dalam secara umum berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dan berisi organ pendengaran. Nama lain telinga bagian dalam adalah labirin, tertanam jauh di dalam bagian petrous tulang temporal. Yang selanjutnya ada koklea, organ pendengaran, kanalis semicircularis atau keseimbangan, nervus facialis, nervus cochlear-vestibular masuk ke dalam kompleks anatomi. Koklea dan kanalis semicircularis fungsi menyusun tulang labirin. Ini ada contohnya. Bagian telinga dalam yaitu kanal semicircularis terdiri dari 3 saluran tengah lingkaran, kanalis semicircularis posterior, superior, dan lateral, membentuk sudut 90 derajat satu sama lain dan mengandung organ reseptor yang berhubungan dengan keseimbangan. Koklea atau rumah siput terdapat saraf untuk pendengaran. Di dalam koklea terdapat cairan limfe atau endolimfe. Koklea berbentuk seperti rumah siput dengan panjang sekitar 3,5 cm dengan 2,5 lingkaran spiral dan mengandung organ akhir untuk pendengaran. Koklea bisa disebut dengan rumah siput. Koklea ini dilapisi dengan lebih dari 15.000 rumah kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Vestibular, bagian penting dari telinga lain adalah untuk mengatur keseimbangan. Bagian penting tersebut terdiri dari uticle dan saculae, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Mereka ini juga disebut reseptor gravitasi. Kanalis semicircularis. Ini ada koklea atau rumah siput. Fisiologi pendengaran yaitu diawali oleh dinangkapnya bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang atau getaran. Getaran menggetarkan membran timpani ke telinga tengah. Tulang pendengaran pada telinga tengah akan memperkuat getaran. Getaran pada tulang senggurdi menimbulkan tekanan pada jendela oval dan berlanjut dengan menghasilkan tekanan pada saluran vestibulum menuju saluran timpani melewati membran basilar. Membran basilar bergerak naik turun sehingga sterolosia dari sel-sel rambut melekat pada membran tektorial. Impuls saraf mengalir di saraf koklea menuju batang otak dan menyebarkan pada daerah auditor dari konteks serebral, kemudian otak menerjemahkan sebagai suatu suara. Contoh gambar. Mekanisme pendengaran, seseorang menerima suara berupa getaran pada gendang telinga dalam daerah frekuensi pendengaran. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara pria dalam percakapan normalnya sekitar 120 Hz, sedangkan wanita mencapai 250 Hz. Gangguan pada sistem pendengaran yaitu tuli. Yang pertama itu ada tuli konduktif atau tuli perifer. Penderita tuli terhadap suara dengan frekuensi rendah, oleh karena itu konduksi disebut juga tuli bass. Orang normal kehilangan pendengaran sebesar 15 desibel. Apabila kerusakan terletak pada membran timpani, maka seseorang akan kehilangan pendengaran atau hearing loss sebesar 12 desibel. Bila kerusakan pada tulang-tulang pendengaran, maka hearing loss sebesar 65 dB atau tuli berat. Yang kedua ada tuli persepsi atau tuli sentral. Tuli sentral yaitu bila kerusakan dimulai dari organ corti, umumnya penderita akan kehilangan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi tinggi. Karena itu disebut juga tuli diskon. Gejalanya yaitu yang pertama ada tinnitus atau mendengar bunyi berdengung, yang kedua itu ada nervus vestibularis terangsang sehingga penderita akan mengeluh pusing atau vertigo, mual, muntah, dan nystagmus, mata bergerak-gerak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.